warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Minggu kawan, selamat menikmati hari libur kalian. Sebagian kawan-kawan mungkin kumpul bersama keluarga di rumah, sebagian yang lain mungkin pergi piknik. Hati-hati di jalan ya. Sekarang mungkin setiap hari turun hujan di daerah kalian, di daerah piknik, daerah yang lebih tinggi biasanya setiap hari sudah mulai hujan kawan. Dan sebagian kawan-kawan yang lain juga masih bekerja di hari Minggu ini. Tetap semangat. Dan sebagian kecil kawan-kawan mungkin belum bangun karena tadi malam begadang. Oke, di hari Minggu ini agak pusing juga admin. Mau ngulas game apa kawan? Karena turnamen besar libur ya. Ya ada turnamen minor yang kurang menarik gamenya untuk admin ulas. Jadi admin putuskan untuk ambil permainannya Alireza Firoza di Title Tuesday hari Rabu beberapa hari yang lalu. Game ini sebetulnya ingin admin ulas beberapa hari yang lalu kawan. Ya, 2 hari ini admin libur karena pusing kawan, tidak ada turnamen yang bagus untuk kita ulas. Ada permainannya Magnus Carlsen versus Caruana kawan di Singapura di Yachts ya. Freestyle catur 960, saya lihat gamenya kurang menarik. Dan kalau saya ulas permainan catur 960 tidak ada yang nonton. Jadi saya putuskan tidak ulas game itu. Walaupun Magnus menang 1 game pertama dan game keduanya berakhir match mendapatkan hadiah 60.000 US dollar. Main 2 game dapatkan ratusan juta kawan. Kalau kalian dapat apa? Oke kawan, permainan Alireza Firoza di Title Tuesday Rabu yang lalu kawan, di sesi akhir pada game ke-6 menghadapi Lee Kwang Lim. Alireza menang di sesi akhir, memperoleh 9,5 poin, 9 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali remis kawan. Menang tie breaks atas Hikaru Nakamura. Alireza bermain dengan ready opening, berlanjut ke Kings Indian Attack sekarang pion G3 kawan. Admin sering sekali melihat Alireza ini bermain dengan Kings Indian Attack kawan. Kuda F6, gajah G2, pion E6, rokade, gajah E7 persiapan rokade, pion D3. Untuk dukungan pion E4 kawan. Seringkali settingan yang dimainkan oleh Alireza seperti ini. Pion C3, benteng E1, kuda BD2 kawan. Nah, rokade pendek, kuda BD2 terlebih dahulu, pion C5. Dan pion E4 sekarang menantang pertukaran kawan. Ditahan, lanjutkan pengembangan perwira saja sebelum memulai pertempuran. Kuda C6 pilihan Lee Kwang Lim. Ada tambahan dukungan dengan benteng E1. Menteri naik ke petak C7. Kemudian di sini kawan pion C3. Ini settingan kuat untuk bermain dengan Kings Indian Attack. Kalau kalian langsung membuka permainan dengan pion E pukul pion D5, ya bisa saja kalian lakukan untuk membuka lajur E. Tapi ini juga sekaligus hitam punya alasan terbukanya diagonal terang ini kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi dengan pion C3 terlebih dahulu, langkah kuat kawan. Berikan akses bagi menteri kalau ingin bermain, juga nanti untuk dukungan pion pusatnya kawan. Ada pion B5 lanjut Lee Kwang Lim, kuda F1. Di sini gajah B7, tahap pembukaan hitam sudah selesai. Gajah terangnya sudah berkembang, kedua bentengnya sudah saling terkoneksi di langkah ke-10. Alireza dorong pion E5 untuk mendapatkan ruang ganggu kuda. Kuda mundur ke D7, selanjutnya gajah F5 perkuat posisi pion E5-nya. Dan semua perwira minor putih sudah berkembang. Ya, kuda ini mundur kembali ke baris belakang kawan. Tinggal menteri naik, kedua benteng bisa saling terkoneksi di langkah berikutnya. Pion A5, Lee Kwang Lim sepertinya konsen bermain dengan sisi menterinya kawan. Sekarang coba lihat. Pion yang cukup bagus dari hitam di sisi menteri. Alireza dengan pion H4. Pion B4 lanjut Lee Kwang Lim. Di sini kawan ada langkah kuat dengan pion A4 atau dorong pion D4 kawan. Jangan sampai didahului oleh putih. Dengan pion D4, diagonal terang kalian bisa terbuka nanti. Tapi memilih dengan pion B4. Alireza kuda H2 atau kuda ke E3 kawan. Memilih dengan langkah kuda 1 ke H2. Di sini pion B pukul pion C3, ambil balik, ada benteng FB8. Ya, ide dari Lee Kwang Lim mencoba menyerang lewat sisi menteri. Kali ini 2 bentengnya sudah dibawa ke sisi menteri. Alireza konsen ke sisi raja dengan kuda G4. Gajah F8 untuk perkuat ruang gelapnya kawan di sini. Karena coba lihat, konsen kuda, gajah berada di ruang gelap kawan. Jadi dia butuh memperkuat ruang gelapnya. Dan juga kosongkan bagi kuda kawan untuk dibawa juga ke sisi raja. Diagonal ini siap juga dibuka oleh Lee Kwang Lim.
Di sini pion D4, langkah bagus, menutup permainan di petak pusat, perkuat rantai pion, dan juga kawan yang penting di sini diagonal B1H7 juga langsung terbuka. Langkah bagus dari Alireza Firoza. Gajah A6, langkah blunder. Menteri C8, ini langkah kuat atau mungkin ya pion C pukul pion D4 terlebih dahulu kawan. Tapi konstruksi permainan Alireza sudah lebih baik kawan. Dengan gajah A6 di sini, Lee Kuan Lim bermain. Selanjutnya kuda G5. Mencoba menekan pion H7 ataupun pion F7. Menteri siap mengikutinya di diagonal terang panjang ini kawan. Di sini pion H6, langsung usir saja kuda yang cukup mengganggu. Tapi sudah terlambat kawan, sudah terlambat. Di poin ini Alireza mulai membabi buta, mulai merajalela, memborbardir Lee Kuan Lim. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, langkah brilian yang ditemukan oleh Alireza Firoza untuk melanjutkan mengawali gebrakannya. Oke, apakah kalian menemukan langkah pengorbanan kuda? Saya yakin kalian menemukannya. Ini adalah langkah pilihan dari Alireza Firoza untuk memulai gebrakan. Diambil langsung. Terus apa langkah keduanya? Nah, langkah keduanya ini yang sulit. Seumpama ya raja tidak mau ambil kawan, seumpama kalian melanjutkan dengan pion C pukul pion D4 kawan, ya berlanjut pion C pukul balik, atau juga dengan langkah kuda F ambil pion H6, kuda G ambil pion ini silakan, atau gajah ambil pion yang ini silakan. Banyak sekali langkah pilihan yang bisa dilanjutkan oleh putih jika raja hitam tidak mau ambil kuda kawan. Tapi Lee Kuan Lim langsung ambil, raja ambil kuda F7. Selanjutnya apa gebrakan keduanya? Saya yakin kalian sulit menemukannya. Atau kalian cermat ambil pion D5 ini, langkah bagus dari Alireza Firoza, korban kedua. Yang ini cukup berbahaya kalau diambil kawan. Ditolak dengan langkah kuda ke B6 atau pion C pukul pion D4. Kuda B6. Kalau diambil di sini tentu ada pion E6, skak garbuan pada kuda dan discover attack pada menteri, tusukan tusuk sate. Bisa diterima oleh hitam jika berani ambil gajah. Dengan kuda B6, Lee Kuan Lim bermain. Selanjutnya apa kawan? Kasih lagi kuda. Kuda ambil pion H6. 3 kali berturut-turut melakukan pengorbanan perwira. Kali ini diambil tujuannya untuk berikan jalan bagi menteri ikut keluar menyerang. Menteri H5 skak. Raja E7 kawan. Kenapa tidak bergerak saja mojok ke sini? Petak G8 ya salah satu opsi, tapi gajah langsung aktif juga mengikuti menyerang. Atau kalau kalian tidak inginkan tempo di sini ya sama kawan, menteri bisa ambil pion H6, temponya skak, dan 3 langkah berikutnya bisa skak mat, malah lebih berbahaya. Oke, menuju pusat saja ke petak E7. Kemudian apa? Kasih gajah kawan. Kasih lagi gajah ambil pion E6. Ambil dan menteri G6 skak. Yang kuat ke sini kawan, skaknya. Petak G4. Oke, Alireza memilih menteri ke petak G6 saja skak. Dan langkah terbaik, raja ini mundur kawan. Ke petak D7. Memang nggak enak juga. Karena ada skak discover, menteri jatuh. Tapi ini adalah pilihan terkuat. Mungkin kalau kalian bergerak ke ruang gelap ini kawan ya, supaya tidak kena skak discover, ya bisa berlanjut seperti ini kawan. Ancam kuda dan juga persiapkan benteng-benteng siap keluar juga ke lajur D yang terbuka penuh, atau mungkin menantang pertukaran di sini. Ya mungkin tidak ke sini ya. Ke sini nanti repot juga, makin lama permainan. Ya bisa jadilah solusi opsi ke petak E7, tapi memilih ke petak D5. Blunder. 2 langkah skak mat yang terlewatkan Alireza, memilih dorong pion E6. Menteri ke petak G8, skak mat tak terhentikan kawan. Blokade, shikat dan skak mat. Raja tidak bisa bergerak ke sini, ke sini, ke sini, sudah tidak bisa lagi kawan. Alireza melewatkannya. Dorong pion maju, mungkin melakukan skak di sini dan mengejar raja nanti kawan ya supaya terbirit-birit.
Ya, kontrol waktu masih cukuplah untuk mencari skakmat ya, 1 menit 40 detik. Tapi Alireza memilih dengan pion E6 saja. Di sini Menteri ambil gajah F4 karena kena discover kawan. Dan tidak langsung ambil, dorong pion saja kawan, dan berikutnya ancaman skakmat di sini. Untuk memperpanjang permainan bisa dengan pion C pukul pion D4 supaya bisa punya tempat untuk lari kawan ya. Nah, menteri akan diambil oleh pion. Tetap percuma juga. Li Kuanglim memilih menterinya ke petak D6. Menteri G8 skak, dan di sini Li Kuanglim menyerah karena tidak ada pilihan lain ya, harus diblokade, disikat dan skakmat. Oke, berapa kali kawan Alireza Firoza membuat langkah-langkah brilian? Coba kita otak-atik di posisi ini ya. Nah, tadi ada pion H6 kawan. Korban pertama, kuda diluncurkan, ambil pion F7. Diikuti korban kedua, gajah juga meluncur. Nah, diikuti kuda ambil pion H6. Dan satu langkah berikutnya, gajah dikasih lagi. Luar biasa permainan Alireza Firoza. Oh ya kawan, untuk video ini admin akan upload di Legenda Catur Dunia dan Catur Mini ya. Ya mungkin penonton Legenda Catur Dunia belum sempat mampir ke channel Mini atau sebaliknya ya. Jadi admin gunakan 2 video untuk menangkap banyak penonton. Ya hari ini agak males untuk rekaman kawan. Admin menunggu kejuaraan dunia antara Dingliren versus Guket atau turnamen-turnamen besar lainnya. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur. Pastinya menghibur kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.